Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan memuliakan Nama-Mu dalam perayaan Ekaristi ini. Engkau telah menyertai kami dalam suka dan duka, dalam keberhasilan maupun tantangan. Dan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur atas segala kebaikan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami dapat mengikuti perayaan ini dengan hati yang terbuka dan iman yang teguh. Satukanlah kami dalam kasih dan damai, dan tuntunlah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah
laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam pertikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar berita Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
ketika pertama merancang membuat pemantapan panitia, waktu saya tiba malamnya dirancang untuk perayaan hari ini, dan sebenarnya tema itu adalah syukur. Kata syukur ini tidak ada tambah. Saya mulai berpikir, syukur ini kita masukkan apa yang tepat? Tidak mungkin syukur imamat lagi, atau syukur tiba dengan selamat dalam perjalanan, syukur ulang tahun, apalagi syukur. Rupanya tidak pas. Dan entah sengaja atau tidak sengaja, itu sesungguhnya dibiarkan berlalu. Saya berpikir selama ini, dan sampai tadi saya merefleksikan dan menemukan jawaban. Dan kita melihat setelah kata syukur itu muncul kata di bawah, kita dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Itu perutusan, tapi besoknya tidak. Dan kata syukur ini, bersyukur ini. Saudara-saudara yang terkasih, kata syukur ini sendiri saya tidak bisa mengklaimnya untuk diri saya sendiri. Bukan untuk diperuntukkan untuk saya secara pribadi, tetapi sesungguhnya kata syukur ini sesungguhnya dialamatkan kepada kita semua, kita masing-masing. Kita masih bersyukur. Syukur itu adalah satu ungkapan iman, tidak hanya sekedar terima kasih. Tapi kalau syukur itu adalah satu ungkapan iman yang tulus. Ada dimensi teologisnya di sana. Syukur itu tujuannya kepada Allah, kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Karena Allah telah lebih dahulu menganugerahkan rahmat-Nya yang berlimpah atas seluruh hidup kita. Sejak kita dikandung ibu sampai detik ini, Allah tetap bekerja berkarya. Saudara-saudari yang terkasih, tidak juga sebuah kebetulan kita bacaan hari ini. Ini saya mengambil bacaan ini adalah bacaan harian untuk hari ini. Bacaan hari ini menggambarkan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka adalah bangsa di tanah pembuangan. Tanah pembuangan itu adalah tanah perbudakan. Konotasinya sangat buruk. Kata budak. Budak berarti kita tidak ada punya harga diri di sana. Semuanya dilucuti. Namun Allah yang Maha Kasih ini menuntun keluar bangsanya. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih Allah. Allah memilih bangsa ini bukan untuk menjadi satu bangsa yang kemudian ditakuti karena memiliki peralatan militer yang canggih, atau karena mereka menciptakan berbagai macam alat dan sebagainya. Bukan itu tujuannya. Allah justru mengangkat dan memilih bangsa ini menjadi bangsa terpilih agar semua dunia mendapat berkat, agar seluruh dunia tahu tentang Allah, siapa itu Allah sesungguhnya. Maka bangsa Israel adalah bangsa perjanjian, di mana Allah mewariskan segala sesuatu dengan janjinya lewat Abraham dan para nabi selanjutnya.
saudara-saudara yang terkasih, untuk menjadi bangsa yang kokoh, menjadi bangsa yang berkualitas, mereka perlu diuji. Ujinya tidak main-main. Ibarat kalau untuk menghasilkan emas yang murni, dia perlu dibakar di panas api yang derajatnya sangat tinggi. Tidak main-main. Mereka perlu mengalami perbudakan. Mereka perlu ditindas. Mereka perlu mengalami situasi. Dan di situ mereka mulai merefleksikan bahwa mereka tidak menjadi bangsa yang apa-apa kalau tanpa bantuan Tuhan. Maka kita harus keluar. Kita harus kembali kepada Allah yang telah memberi hidup kepada kita. Maka Allah menuntun mereka keluar dengan mujizat yang luar biasa. Memilih Musa untuk menjadi pemimpin, dan mereka keluar menembus Laut Merah. Itu satu kejadian yang ajaib. Dan kejadian ini bukan suatu dongeng atau cerita, tetapi dapat berdiri kita meneguhkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya. Dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita, dari kamu dari Kudus yang menderita secara pemerintahan Kristus disahkan wafat dari mana yang turun tempat nantian yang dari surga dan sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup mati. Aku percaya Roh Kudus, ya Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, hidup doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita dengan penuh iman menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang senantiasa menyertai umatnya dalam setiap karya pelayanan dan pembangunan gerejanya. Untuk Bapak Paus, para uskup, dan para imam, semoga mereka senantiasa diberi kesehatan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menggembalakan umat-Mu dengan kasih dan keteladanan Kristus. Marilah kita mohon. Untuk perdamaian dunia, semoga Tuhan menuntun para pemimpin bangsa-bangsa agar mengutamakan keadilan, dialog, dan kerjasama demi terciptanya dunia yang damai dan bebas dari kekerasan. Marilah kita mohon. Untuk persatuan gereja, semoga seluruh umat Kristiani di berbagai penjuru dunia semakin dipersatukan dalam satu iman, satu harapan, dan satu kasih, sehingga menjadi saksi nyata kehadiran Kristus di dunia. Marilah kita mohon. Untuk para pendana yang berada di perantauan, semoga Tuhan memberkati setiap pribadi yang dengan tulus hati mendukung pembangunan rumah ibadah, terutama mereka yang berada jauh dari kampung halaman, agar mereka selalu dilindungi dan diberi kelimpahan rezeki. Marilah kita mohon. Untuk kesuksesan pembangunan rumah ibadah
di seluruh dunia. Semoga setiap usaha pembangunan gereja dan tempat ibadah lainnya menjadi sarana pertumbuhan iman umat, serta dijalankan dengan semangat gotong royong, kejujuran dan kasih. Marilah kita mohon. Maha baik, terimalah doa-doa kami ini dan berkatilah setiap karya pelayanan umat-Mu. Semoga melalui perayaan ini kami semakin diteguhkan dalam iman dan kasih kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Penentara kami. Amin. Anak dari sakitnya, dan mohon penyertaan Tuhan bagi seorang ibu yang akan menghadapi ujian dalam pendidikannya, dan kita juga mempersembahkan segala wujud-wujud kita yang ada di hati kita masing-masing.
kami mempersembahkan segala wujud permohonan, segala keluh kesah dan doa-doa kami dengan kurban kudus yang kami satukan dalam meja kudus-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kita mengadakan doa syukur agung. Teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu.
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Adrianus, serta semua rohaniwan. Kami mohon rahmat-Mu bagi para perantau. Kiranya Engkau memberkati seluruh perjuangan mereka. Kuatkanlah mereka dalam segala tantangan hidup mereka. Semoga mereka tetap setia dalam mewartakan kasih dan kebenaran dalam tugas dan dalam segala karya pelayanan mereka. Bimbinglah mereka selalu agar mereka tidak jatuh dalam segala cobaan-cobaan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu, terutama para leluhur kita, orang tua, sahabat kenalan, mereka yang telah berpulang dalam Tuhan. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengentaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengentaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas pernikahan yang telah kami rayakan bersama ini. Kami mohon berkatilah setiap langkah hidup kami, agar kami senantiasa menjadi pembawa damai, harapan, dan kasih di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengentara kami. Amin. Umat Allah sekalian yang terkasih, sebelum kita memasuki berkat penutup, kami akan membacakan susunan tim kerja, tim panitia untuk pembangunan gereja Instasi Malaikat Agung Gabriel Kamubeka yang akan bekerja di Kota Batam untuk mencari dan menggalang dana agar seluruh proses pembangunan tersebut berjalan dengan lancar. Untuk itu kami akan bacakan susunan kepanitiaan kecil yang kami bentuk beberapa hari yang lalu ketika Romo tiba di Kota Batam. Pelindung Pastor Paroki Kuasi Malaikat Agung Gabriel Kamubeka Keuskupan Agung Ende Kepikepan Ende. Dewan Pembina Bapak Yosef Galadosi selaku sesepuh warga Wamesu Ende Kota Batam, Bapak Domingus Roslinus Regawoge Ketua Wamesu Endelio Kota Batam, Bapak Albertus Pati Sesepuh Endelio Kota Batam, Bapak Geradus Wangge Sesepuh Endelio Kota Batam, Bapak Hilarius Ndona Ketua Paguyuban Nagekeo Kota Batam, Bapak Martin Ketua Paguyuban Kabupaten Ngada Kota Batam, Bapak Uban Ketua IKBero, Ketua Huama, Ketua Karmel. Susunan kepanitiaan. Ketua sebagai koordinator umum Bapak Anselmus Nggawi, kebetulan beliau sendiri adalah putra dari Paroki Kuasi Kamubeka. Kami persilakan untuk menempati di depan altar ini bagi nama-nama yang kami sebutkan. Bapak Christophorus Ndore, Wakil Ketua, Bapak Virgilius Rutu, Sekretaris, Bapak Dionysius Pani, Bendahara. Sudah ada Pak Sekum kita? Kalau sudah ada silakan maju di depan altar. Bidang Hubungan Masyarakat, Bapak Max Taufen Wisa, Bapak Ponce, Bapak Max, Bapak Ponce, kami persilakan. Bapak Maksi, Bapak Agus Sago. Sekali lagi nama-nama yang kami sebutkan untuk mengefisiensi waktu kita, silakan maju ke depan. Sekali lagi untuk bidang humas, Bapak Max Taufan Wesa, Bapak Ponce Laba, Bapak Maksi, Bapak Agus Sago, Bapak Joni Topan, Bapak Thomas Kindo. Koordinator lapangan, Bapak Paulus Lali, Bapak Yansel Musnanga.
Seksi Usaha dan Dana Yohanes Adiopale, kami sendiri, Bapak Emmaus Mau, Bapak Don Bata, Bapak Sylvester Nino, Bapak Amatus Edison, Bapak Apollonius Lendo, Bapak Yoris Mari, dan Bapak Andre Sena. Romo, kami mohon untuk dapat memberikan berkat pertutusan bagi tim kepanitiaan kecil ini. Semoga dapat bekerja dengan baik untuk membangun gereja di Kuasi Paroki MAG Kamubeka Keuskupan Agung ini. Kami silakan. Tuhan bersamamu. Allah Bapa dalam surga, Engkau memilih dan mengutus orang-orang yang Engkau percayakan untuk menggarami dan menjadi terang bagi dunia ini. Di hadapan-Mu ini, Engkau telah memilih saudara-saudara dari kami untuk memperlancar proses pembangunan gereja di Kuasi Malaikat Agung Gabriel Kanan Kamubeka, gereja tercintamu. Rahmatilah mereka dengan berkat surgawi dan dunia, agar mereka mampu menjalani tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, dan penuh dengan ketulusan. Lindungilah mereka juga dari segala macam mara bahaya dan segala macam malapetaka dan segala gangguan, agar mereka mampu menjalani tugas utusan mereka dengan baik. Oleh karena itu, dengan peletakan tangan hamba-Mu, kiranya Engkau mencurahkan daya-Mu dan kudus-Mu bagi mereka, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai beserta-Mu. Baik, terima kasih Romo. Anak dari sakitnya, dan mohon penyertaan Tuhan bagi seorang ibu yang akan menghadapi ujian dalam pendidikannya, dan kita juga mempersembahkan segala wujud-wujud kita yang ada di hati kita masing-masing. Yang pertama, terima kasih banyak untuk Pastor Pangki, Pastor Neo dan juga dan Pastor yang bertugas di sini. Terima kasih. Terima kasih juga pengurus lingkungan, stasi lingkungan KBG yang telah membantu, dan juga liturgi yang menyiapkan semuanya ini sehingga kita boleh merayakan Ekaristi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga saya boleh merayakan Ekaristi di luar dari dugaan. Ini satu kegembiraan tersendiri. Saya datang ke sini, Anda juga punya kerinduan tersendiri bagaimana merayakan Ekaristi dari anak-anakmu atau dari saudaramu yang dari Flores atau dari NTT, dari Ende, dari sekitarnya. Kita bertemu sebagai keluarga merayakan Ekaristi, itu sungguh luar biasa. Dan kehadiran kalian ini menunjukkan bukti bahwa tidak hanya karena undangan, tetapi karena memang kita memiliki hati untuk membangun persaudaraan ini. Baik, saya berterima kasih Anda telah hadir untuk perayaan ini yang tentunya pada akhirnya mengarah kepada
bagi paroki dan kuasi kami. Ya. Saya berterima kasih juga kepada panitia yang terbentuk. Ya, ini luar biasa, ini pengalaman yang perlu dibuat. Kita tepuk tangan. Mesti sistematis, mesti ada itu. Dan saya yakin dan percaya ketika kita memiliki ini, maka terarah. Kita punya tujuan, kita punya visi misi itu pasti bisa goal. Apa saja. Kalau kita membuat, kalau ada di dalam ada kepanitiaan, ada yang kontrol, ada yang jalan, ada yang segala macam, itu berarti ada. Selamat kalian dipilih Tuhan untuk membantu ini, ya, mewakili umat kaum buka. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak kalian mau memberi diri untuk kami. Ya, ini terima kasih yang luar biasa ya, dari DPP dan juga umat dari sana. Saya akan menceritakan ini bahwa mereka buat ini, dan ini di luar apa yang saya tahu. Mereka merencanakan dan mendasainya seperti ini dan seperti malam ini. Perutusan tadi tidak hanya sekedar saja. Ketika ada berkat, ada perutusan, itu ada penumpang tangan, itu satu tugas yang harus dijalankan. Karena itu sekali lagi kita perlu membangun komunikasi bersama, khususnya yang panitia ini perlu ada komunikasi, perjuangan, kerjasama. Saya tahu kamu sibuk sekali, sibuk luar biasa, sibuk dengan pekerjaan. Tetapi ketika berkumpul begini bisa bersama, itu suatu yang luar biasa. Terima kasih banyak ya semua yang dipersembahkan malam ini, koor yang baik yang suka disiapkan dengan matang ya. Ya, itu tidak menyebabkan bersama semua pemusik dan lain sebagainya komplit. Ya. Terima kasih banyak untuk sound system Pak Arjun. Juga untuk tenda ini adalah ketua OSIS saya, kakak kelas saya. Jadi saya datang itu tidak salah. Pak Paul itu kakak kelas saya. Nah, jadi saya bisa todong dia macam-macam. Ya, dengan sendirinya itu. Kalau namanya kita satu rahim, itu tidak ada lagi protes. Jadi terima kasih banyak Pak Paul. Di luar dugaan kita bisa bertemu di sini untuk satu misi. Ya, dan juga terima kasih untuk ibu-ibu di dapur untuk menyiapkan semuanya. Terima kasih ya. Orang muda yang menyiapkannya ini semua, seksi perlengkapan dan lain sebagainya, yang mendesain semuanya, dekorasi ini ya disulap dalam waktu apa, satu hari tadi, dari pagi sekitar jam berapa tadi ya, mereka bisa membuat seperti ini. Terima kasih Boso, ada orang ya, apa kamu bukan bilang terima kasih Boso ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak semua tamu undangan yang boleh hadir pada malam hari ini ya. Saya tentu dengan misi ini ya, saya sangat berharap tentu kebaikan dan kasih perhatian doa-doamu untuk pembangunan gereja dan kepentingan yang lainnya. Baik, kita setelah ini kita akan dengan acara berikutnya akan dipandu oleh panitia atau MC yang akan kemudian mengatur setelah kita selesai mulai dari sini. Sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk kita semua.